Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertemakan etika dalam teknologi informasi. Nah, sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya M. Ezra Paudi selaku moderator, dan rekan-rekan saya berikutnya akan memperkenalkan diri tergantung pada materi yang mereka paparkan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materinya. Oke, di sini ada sedikit latar belakang mengenai etika dalam teknologi informasi. Dalam judul besar, yaitu menyikapi tantangan dan tanggung jawab di era digital, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun, bersama kemajuan ini, muncul juga tantangan baru dalam hal privasi, keamanan, dan dampak sosial. Maka dari itu, etika menjadi krusial dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendorong penggunaan yang bertanggung jawab dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, berikutnya terdapat pengertian etika dalam teknologi informasi. Sedikit informasi, di sini terdapat poin definisi etika. Nah, etika itu sendiri merupakan seperangkat prinsip moral yang membantu mengatur perilaku individu dalam masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Dengan kata lain, etika dalam teknologi informasi merupakan prinsip standar yang mengatur penggunaan teknologi informasi, memastikan bertanggung jawab dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna lain dan masyarakat luas. Baik, berikutnya terdapat poin pentingnya etika dalam teknologi informasi yang akan dipaparkan dan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Oprandi Hasil, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pada materi saya akan menjelaskan pentingnya etika dalam teknologi informasi. Ada 3 poin penting yang harus kita catat. Yang pertama itu adalah mencegah penyalahgunaan, yang dimana maksudnya adalah melindungi penyalahgunaan dari pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Yang kedua itu ada menjaga kepercayaan publik, yang dimana yang dimaksud adalah penggunaan akan lebih percaya pada teknologi dan layanan yang menerapkan standar etika yang tinggi. Yang ketiga itu ada mengurangi dampak negatif, yang dimana yang dimaksud dari mengurangi dampak negatif adalah teknologi yang menggunakan tanpa etika dapat menimbulkan risiko seperti berita palsu, kejahatan dunia maya, dan pelanggaran data. Dari yang kedua, adanya aspek-aspek etika dalam teknologi informasi. Ada 5 poin penting yang harus kita catat terlebih dahulu. Yang pertama itu ada privasi, yang dimana maksudnya adalah perlindungan informasi pribadi dan bagaimana data ini digunakan. Yang kedua, keamanan. Maksud dari keamanan adalah langkah-langkah untuk menjaga data dan sistem dari ancaman atau serangan. Yang ketiga ada aksesibilitas, di mana maksudnya adalah memastikan semua orang dapat mengakses teknologi tanpa diskriminasi. Yang keempat ada kepemilikan dan hak kekayaan intelektual, yang dimana maksudnya adalah menghormati karya, cipta, dan properti digital. Yang kelima ada tanggung jawab sosial, yang dimana maksudnya adalah menggunakan teknologi untuk kebaikan sosial dan minimalkan dampak negatif. Baik, cuma ini materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Baik, selanjutnya saya Aidil Dharma Putra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di materi selanjutnya ada privasi dalam teknologi informasi. Nah, banyak perusahaan mengumpulkan data pengguna untuk tujuan komersial yang berisiko jika tidak diatur dengan benar. Contoh kasusnya, penyalahgunaan data pengguna oleh perusahaan besar seperti Facebook dalam kasus Cambridge Analytica kemarin. Nah, kemudian etika dalam privasi. Kebijakan privasi yang transparan dan menghormati hak pengguna atas pribadi mereka. Itulah etika dalam privasi teknologi informasi. Baik, selanjutnya ada keamanan dan perlindungan data. Untuk ancaman pada keamanan
dapat berupa serangan cyber, malware, phishing, dan hacking. Tindakan yang etis untuk dilakukan adalah menggunakan enkripsi data, autentikasi ganda, dan langkah-langkah keamanan untuk melindungi para pengguna. Untuk contoh kasusnya, yaitu pelanggaran data yang besar seperti peretasan data Yahoo pada 2013 yang mengakibatkan kebocoran informasi jutaan para pengguna. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marlina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan bahas tentang kepemilikan dan hak kekayaan intelektual. Potensi yang bisa digali itu ada penghargaan terhadap hak cipta pada software, musik, video, dan konten lainnya di internet. Jika salah mempercayai internet, maka pembajakan software, pelanggaran hak cipta, dan plagiarisme dapat terjadi. Maka, solusi dari masalah tersebut yaitu dapat berupa menghormati lisensi, membeli produk resmi, dan tidak menyalin karya milik orang lain tanpa izin. Selanjutnya, ada tanggung jawab sosial dalam teknologi informasi. Pengaruh pada masyarakat, yaitu teknologi, dapat berupa memberi dampak positif seperti kemudahan informasi. Dan ada juga dampak negatifnya, yaitu seperti penyebaran berita palsu. Terdapat juga isu pada lingkungan, yaitu limbah elektronik atau disebut dengan e-waste dari perangkat digital yang tidak lagi digunakan. Tindakan yang sesuai yaitu dengan mengembangkan teknologi yang berkelanjutan dan mendorong daur ulang produk teknologi. Selanjutnya, ada etika dalam media sosial, penyebaran berita palsu, privasi pengguna, dan cyberbullying yang kerap terjadi di media sosial. Perusahaan media sosial perlu memiliki kebijakan untuk mengendalikan konten berbahaya, dan pengguna harus bertanggung jawab dalam berinteraksi secara online. Pengguna berperilaku sopan, tidak menyebarkan berita palsu, dan melindungi privasi diri dari orang lain. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vanilla Bianton. Tantangan etika di masa depan. Yang pertama, risiko AI yang bisa atau tidak adil dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, big data, di mana data besar dikumpulkan, diolah, dan dipakai seringkali tanpa sepengetahuan pemilik data. Yang ketiga, Internet of Things atau IoT, di mana risiko privasi yang muncul dari perangkat yang sering terhubung dengan internet. Studi kasus dan contoh nyata, salah satu studi kasus di Cambridge Analytica, penyalahgunaan data pengguna Facebook dalam kampanye politik. Ini membuka diskusi bagaimana kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya etika dalam melindungi privasi dan menjaga kepercayaan publik pada teknologi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah betapa pentingnya etika dalam penggunaan teknologi informasi agar dapat melindungi privasi, keamanan, dan hak-hak pengguna. Adapun saran untuk pengguna teknologi, baik individu maupun organisasi, harus bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman dan adil. Sekian presentasi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang, kami mohon maaf, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.